Hai, welcome back to my channel Kak Dosen Merauke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Bayu Putra. Pada video kali ini saya akan membahas hasil kerja saya, yaitu mengenai pengolahan air limbah karet menggunakan reagent Fenton. Untuk mengetahuinya, mari simak video berikut ini. Yang pertama yaitu proses produksi pabrik karet remah. Pembuatan karet remah melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu berupa getah karet yang sudah matang, yang berbentuk slab atau bongkahan. Tahap yang kedua yaitu breaker. Pada tahap ini bahan baku yang berupa bongkahan akan dibelah agar dapat lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Tahap yang ketiga yaitu bak pengaduk. Pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan slab dari kotoran. Tahap yang keempat yaitu hammer mill atau pencincangan. Pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih berada pada slab. Tahap yang kelima yaitu penggilingan. Pada tahap ini akan menghasilkan yaitu lembaran karet. Tahap yang keenam yaitu penjemuran. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada lembaran karet. Tahap yang ketujuh yaitu cutter mill atau pemotongan karet berdasarkan ukuran. Sedangkan tahap yang kedelapan yaitu dryer atau pengeringan. Tahap yang kesembilan yaitu press atau pencetakan. Sedangkan tahap yang ke-10 akan menghasilkan chrome rubber atau karet remah. Dari proses produksi tersebut, pabrik akan menghasilkan limbah. Nah, sumber utama air limbah pada industri karet remah berasal dari air buangan dan pada proses tertentu. Karakteristik air limbah yang berasal dari produk karet remah dapat dilihat berdasarkan hasil rataan dari parameter, yaitu nilai pH 6,78, COD 1403 mg per liter, BOD 566 mg per liter, TSS 1151 mg per liter, NH3 83 mg per liter, dan berdasarkan volume yang dihasilkan dari air limbah tersebut adalah 26,6 meter kubik per ton. Selanjutnya, pengaruh air limbah pabrik karet. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air limbah industri karet adalah gangguan terhadap kehidupan biotik yang disebabkan oleh meningkatnya kandungan bahan organik. Selanjutnya yaitu baku mutu air limbah pabrik karet. Baku mutu air limbah adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Yang berikutnya yaitu sistem pengolahan air limbah industri karet. Pengolahan air limbah industri karet sampai saat sekarang kebanyakan hanya menampung air limbah kemudian didiamkan beberapa saat, lalu dibuang ke perairan. Penguraian polutan air limbah karet tersebut dilakukan oleh mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen bebas atau yang biasa disebut anaerob. Mikroorganisme dapat hidup pada kondisi pH air limbah mendekati angka netral. Kemudian langkah-langkah pengolahan air limbah industri karet menggunakan reagent Fenton. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari berbagai ruang lingkup pekerjaan yang diawali dengan analisa awal sampel dan penambahan reagent Fenton. Terdapat 3 tahapan untuk melakukan penelitian menggunakan reagent Fenton, yaitu tahap yang pertama adalah pengambilan sampel air limbah industri karet. Keadaan limbah haruslah original dari mulai pengambilan sampel hingga penelitian dilakukan terhadap sampel. Sampel air limbah diambil langsung dari sisa pengolahan industri karet. Tahap yang kedua adalah penentuan variabel penelitian dan pembuatan reagent Fenton. Sedangkan tahap ketiga adalah menentukan konsentrasi awal limbah yang akan diuji. Sebelum melakukan analisa dengan menggunakan reagent Fenton, terlebih dahulu kita harus melakukan pengujian untuk mengetahui konsentrasi awal dari air limbah industri karet.
Setelah sampel sudah siap, penelitian secara teknis dilakukan jika telah mendapatkan nilai optimum parameter yang akan diuji dari sampel industri karet tersebut. Adapun prosedurnya adalah yang pertama, pengambilan sampel air limbah karet, yang kedua, persiapan sampel limbah karet, yang ketiga, analisa awal sampel, yang keempat, proses oksidasi sampel dengan menambahkan larutan Fenton, yang kelima, analisa sampel, dan yang keenam, pengolahan data. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.